Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi alaihi rahmatullah: wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa huwa kasara suwara haula'i salihin, arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allaha katsira, walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Dan akhir dari para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, setelah beliau menjelaskan di sini bahwa rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang diutus kepada kaum yang terjatuh dalam gulu, bersikap ekstrim, berlebihan terhadap orang-orang salih yang pada akhirnya nanti disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menjelaskan di sini bahwa akhir dari para rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang mana rasul yang terakhir ini juga mendakwahkan dakwah yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya, sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu mendakwahkan tauhid dan menentang segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya akhir dari para rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu tidak hanya merupakan ayah dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Khatamun nabiyyin ini maknanya penutup para nabi. Maka ketika beliau adalah penutup para nabi, maka tidak ada lagi nabi dan rasul yang terutus sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhir para rasul, itu datang dalam riwayat-riwayat yang mutawatir. Mutawatir yakni sangat banyak sekali riwayat yang menerangkan hal tersebut, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya apa yang diterangkan dalam hadis Thauban radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sayakunu ba'di kadzdzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti sepeninggalku 30 orang pendusta. Mereka semuanya mengaku sebagai seorang nabi, padahal saya adalah khatamun nabiyyin. Sayalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada seorang nabi pun yang terutus sepeninggalku nanti. Nah, maka syariat yang terakhir di permukaan bumi ini itu adalah syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh di sini, wa huwa kasara suara haula'is salihin, dan beliaulah yang telah menghancurkan gambar-gambar patung-patung orang-orang salih itu. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut dari patung orang-orang salih yang dikultuskan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun para nabi dan rasul Allah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga melakukan hal yang serupa, menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala berupa patung ataupun dia adalah berhala berupa bebatuan, pepohonan, ya, tempat keramat dan yang lain sebagainya yang dikultuskan oleh manusia dan disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling hebat di dalam menghancurkan berhala-berhala itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Namun di masa dakwahnya beliau, ketika beliau belum dibukakan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah diriwayatkan menghancurkan satupun berhala atau merintahkan untuk menghancurkan berhala orang musyrikin. Ya. Kenapa? Karena kondisi beliau dan kaum muslimin ketika itu masih lemah. Ya. Tapi setelah Allah bukakan kemenangan kepada beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan beliau sendiri, sebagaimana yang disebutkan di dalam kisah Fathu Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dan masuk ke kota Mekah bersama dengan 10.000 pasukan beliau dari Madinah. Naam, masuk ke Mekah dan langsung menuju ke Baitullah, Ka'bah di Masjidil Haram. Dari segala penjuru ada pasukan yang masuk dari atas, dari arah atas, ya, bagian atas dari arah ketinggian, dan ada pasukan yang datang masuk dari lembah, ya, di antaranya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala an. Dan Nabi juga masuk ke Masjidil Haram ketika itu. Ketika Nabi masuk, iya, ke Baitullah, yang pertama beliau lakukan apa? Beliau langsung menghancurkan patung-patung
berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, yang ketika itu berjumlah 360 berhala. Ada 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Nabi langsung menghancurkannya dari atas bighalnya, dari atas keledainya, dengan menggunakan tombak beliau. Dia pukul satu persatu dari berhala-berhala tersebut sehingga hancur. Nabi pukuli semuanya sampai habis, seraya beliau mengumandangkan firman Allah dalam surah Al-Isra, wa qul jaa'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, ketika kebenaran itu telah datang, maka kebatilan itu akan binasa, akan hancur. Naam. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi. Pertama kali beliau menghancurkan patung-patung orang musyrikin dengan tangan beliau, itu ketika beliau masuk ke Masjidil Haram. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pintu Ka'bah, kemudian beliau masuk ke dalamnya, beliau dapatkan dalam pintu Ka'bah itu ada patung seekor merpati. Kemudian Nabi pun menghancurkannya juga. Nah, itu yang beliau lakukan, berhala yang Nabi hancurkan dengan tangan beliau sendiri. Namun di sana ada banyak sekali berhala-berhala yang dihancurkan atas perintah beliau. Jelas ya? Bukan dengan tangan beliau sendiri, tapi atas perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalnya dalam hadis Abul Hayyaj rahimahullah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an berkata, maukah engkau wahai Abul Hayyaj, saya perintahkan terhadap suatu perintah yang dulu Nabi memerintahkan saya dengan perintah tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib, dulu Nabi memerintahkan saya alla tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaita. Berangkatlah kamu wahai Ali, dan jangan ada satupun gambar makhluk bernyawa ataupun patung-patung yang kamu dapatkan kecuali kamu harus menghancurkannya. Kamu hapuskan gambar-gambar itu, karena itu adalah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan sekali-kali ada kuburan yang ditinggikan kamu biarkan, kecuali kamu harus ratakan dengan kuburan yang lain. Iya, disamaratakan dengan kuburan yang lain. Maka Ali melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula pada peristiwa Fathu Makkah itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 3 pasukan sekaligus, naam, untuk menghancurkan 3 berhala terbesar orang-orang musyrikin, yaitu Al-Lata, yang merupakan apa? Kuburan yang dimuliakan. Al-Uzza, berupa apa? Pohon kayu yang dikeramatkan. Kemudian Al-Manah, berupa satu lembah yang sangat luas, yang di situ ada bangunan-bangunan, ada kelambu-kelambu dan seterusnya. Kemudian dihancurkan seluruhnya. Ya. Maka itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala-berhala. Nah, dan ingat ya, Nabi lakukan itu ketika kaum muslimin sudah kuat di Jazirah Arab saat itu. Setelah masuknya kabilah-kabilah
Arab ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Seperti apa yang dijanjikan oleh Allah kepada nabinya di mana? Di dalam surah An-Nasr. Jelas ya? Jadi Nabi lakukan itu karena memang mereka sudah menguasai. Dan ketika Nabi hancurkan, maka tidak akan mungkin ada fitnah yang akan muncul di baliknya. Berbeda kalau kaum muslimin itu lemah, maka kapan seseorang itu menghancurkan berhala orang musyrik secara membabi buta, bukan akidah yang dihancurkan, ya, bukan keyakinannya yang dihancurkan, tapi berhalanya yang dihancurkan, tempat keramatnya yang dihancurkan, berhala, tempat-tempat meminta-mintanya yang dihancurkan, maka akan timbul permasalahan besar, fitnah yang besar, ya, dan nanti mereka akan membangun sesuatu yang jauh lebih besar lagi dari apa yang dihancurkan. Begitu ya, jauh lebih besar dan lebih bagus. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu ketika beliau pada fase Makkah. Betul atau tidak? Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Nabi menghancurkan berhala di Ka'bah ketika Nabi berada di Makkah. Tidak pernah. Pada fase Makkah, ya, Nabi tidak lakukan itu. Kenapa? Kaum muslimin masih lemah. Hatta pada fase Madinah sekalipun, na'am, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diriwayatkan beliau melakukan hal tersebut secara membabi buta, tapi mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Setelah kaum muslimin itu kuat, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan hancurkan berhala-berhala tersebut. Demikianlah jamaah sekalian, ya, metode di dalam dakwah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam dakwah itu tidak cukup kalau sekedar semangat hamasah, sekedar semangat saja yang dibutuhkan, kemudian ya berucap dan berbuat secara membabi buta. Tidak cukup dengan apa? Dengan semangat saja, tapi dibutuhkan pertimbangan yang baik, ya, pandangan yang matang, dan pengalaman. Demikian pula mempertimbangkan maslahat dan mafsadah yang akan timbul, ya, ketika seorang melakukan hal tersebut. Jelas ini? Nah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini disebutkan Nabi yang menghancurkan, ya, patung-patung, berhala-berhala orang-orang salih tersebut. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia-manusia yang juga beribadah kepada Allah, dan mereka menunaikan ibadah haji, mereka juga bersedekah, dan mereka juga banyak mengingat kepada Allah. Allah utus Nabi kita kepada kaum yang seperti ini. Jadi Allah tidak mengutus nabinya kepada kaum yang tidak mau sholat, tidak. Tapi justru beliau diutus kepada kaum yang rajin sholat. Tidak diutus kepada kaum yang tidak mau melaksanakan ibadah haji. Tidak diutus kepada kaum yang tidak pernah mengingat kepada Allah, larut kepada dunia. Tidak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum yang hebat ibadahnya. Haji mereka setiap tahun. Coba bayangkan ya, mereka rajin bersedekah, mereka orang-orang yang senantiasa banyak-banyak mengingat kepada Allah. Tapi kenapa Nabi diutus kepada mereka? Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat
wasa'ita bainahum wa bainallah, akan tetapi kaum tersebut telah menjadikan sebahagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam permintaannya, di dalam doanya. Di sini permasalahannya jamaah sekalian, ya. Ketika mereka mengambil wasitah, perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perantara itu mereka muliakan, mereka tinggikan derajatnya sama dengan meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mintai, mereka harapkan, mereka menyembelih untuknya, berpuasa untuknya, ya, beriktikaf di sekeliling kuburnya dan seterusnya. Di sini masalahnya jamaah sekalian. Maka di sini beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa kaum Quraisy dan kaum yang lainnya ketika Nabi terutus di masa itu, mereka bukan, ya, kaum yang tidak pandai beribadah. Misalnya diutus kepada kaum primitif, tidak kenal Tuhan, ya, tidak. Tapi mereka adalah kaum yang kenal dengan Allah, bahkan beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, senantiasa mengingat kepada Allah. Tapi bersamaan dengan ibadah mereka itu, ternyata mereka menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah di dalam ibadah. Kaum yang musyrik. Jelas ya? Ini juga jamaah sekalian menunjukkan apa? Ya, Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa sekedar beribadah kepada Allah tapi tidak mau menolak peribadatan kepada selain Allah, itu belum memasukkan seorang itu kepada tauhid. Ya, karena itu hanyalah tauhid ar-rububiyah. Bisa difahami? Itu hanyalah tauhid rububiyah. Nah, kalau sekadar meyakini Allah pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rezeki, ya, bahkan dia beribadah kepada Allah juga, tapi tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah semata, ya, belum bisa dianggap seorang itu berada di atas tauhid yang benar. Jadi mereka menjadikan sebagian makhluk perantara antara diri mereka dengan Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nuridu minhumut taqarruba ila Allah. Alasannya, ya, coba lihat alasannya kenapa mereka menjadikan makhluk sebagai perantara dalam ibadah. Katanya, kami ini, ya, yang kami inginkan dari mereka itu adalah taqarrub, mendekatkan diri. Ingin mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Maksud dan tujuannya bagus, ya. Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Makanya ketika mereka ditanya, kenapa kalian mengagungkan Allah Ta'ala, Uzza, Al-Manah? Kenapa kalian harus berdoa di sisi mereka itu, di sisi kuburan itu misalnya? Apa jawabannya? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami tidaklah beribadah, menyembah mereka itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena keinginan yang murni, keinginan yang sangat tulus, keinginan yang sangat besar untuk dekat dengan Allah, pada akhirnya apa? Mereka mengangkat makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah supaya didekatkan kepada Allah. Ternyata di sini bentuk kekeliruan dan kesyirikan mereka. Bisa dipahami? Maka ini jemaah sekalian dapat kita melihat juga bahwa
tidak selamanya maksud dan tujuan yang bagus itu ditempuh dengan cara-cara yang bagus pula. Jelas? Banyak orang tujuannya bagus, tapi ternyata ditempuh dengan cara-cara yang tidak baik. Iya, tujuannya bagus, misalnya mau bangun masjid. Ini contoh ya, mau bangun masjid supaya dia punya rumah nanti di surga, insya Allah. Masya Allah, bagus sekali tujuannya. Tapi dengan cara dia mencari uang, membangun masjid dengan cara riba misalnya. Ya, karena kalau bukan dengan cara riba tidak bisa bangun masjid nanti. Ya, ingin bangun masjid misalnya tujuannya bagus, tapi dengan cara menipu. Kemudian hasil tipuan dipakai bangun masjid. Ingat ya, tidak selamanya tujuan yang baik itu dikabulkan oleh Allah. Tapi tujuan yang baik harus dibarengi dengan apa? Menempuh jalan atau cara-cara yang baik pula, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka demikian pula tujuan orang-orang musyrikin dahulu yang Nabi diutus kepada mereka itu baik. Apa itu? Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tapi ternyata mereka menempuh jalan yang keliru, cara-cara yang keliru, yang justru mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Wajar kalau mereka itu digelari dengan masyarakat jahiliyah. Ya, masyarakat yang jahil. Dan mereka anggap ini kebenaran ini. Mereka bela mati-matian. Bahkan berani menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela kekeliruan mereka ini, jamaah sekalian. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi oleh Nabi, yang didakwahi oleh Nabi, yang bermusuhan dengan Nabi, itu semuanya manusia bobrok. Orang yang tidak kenal agama misalnya, atau orang-orang yang tidak kenal Tuhan, atau mereka adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Jangan disangka seperti itu. Mereka itu banyak dari kalangan mereka orang-orang yang hebat dalam ibadahnya, luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, jamaah sekalian, ya, mereka terjatuh dalam kesyirikan sehingga Allah tolak ibadah-ibadah mereka. Nah, maka perhatikan jamaah sekalian ya. Mereka mengatakan tidak ada yang kami inginkan kecuali agar bisa mendekat kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum 'indahu mithlul malaika wa Isa ibn Maryam wa unasin ghairuhum wa unasun ghairuhum minas salihin. Mereka juga mengatakan, dan kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Kalau kami meninggal nanti, mereka yang selamatkan kita. Masalahnya mereka ini dosa lama semua, ya kan? Allah ini bukan orang biasa, orang solih. Seperti itu anggapannya. Nah, kami mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah. Seperti yang mereka sembah adalah al-malaika. Ada antara mereka yang menyembah malaikat. Dalilnya banyak ya, yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin itu menyembah malaikat. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wahai kaum musyrikin, Allah tidak pernah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Rabb
yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika Allah mengucapkan seperti ini, berarti mereka menyembah malaikat ketika itu. Jelas ya? Minta-minta kepada malaikat untuk didekatkan kepada Allah, untuk diselamatkan pada hari kiamat. Berarti orang musyrikin dahulu yakin adanya hari kiamat? Hah? Yakin. Walaupun pada hari ini banyak orang yang mengaku dirinya muslim tapi ragu dengan hari kiamat. Ketika diceritakan tentang surga dan neraka, apa dia bilang? Pintar sekali kau bicara, memang pernah kau ke sana? Nah, padahal KTP-nya Islam. Orang musyrikin ketika itu sholat. Bahkan mereka haji dan umrah. Coba bayangkan ya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah kalian menjadikan siqayatal hajj, memberikan minum kepada jamaah haji setiap tahun, dan memakmurkan Masjidil Haram, kalian jadikan amalan-amalan ini sebagai alasan bahwa kalian itu sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wajahada fi sabilillah, dan orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah. Kata Allah, la yastawuna indallah, itu sama sekali tidak setara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau melihat ayat ini, orang musyrikin dahulu juga apa? Memakmurkan Masjidil Haram. Coba lihat ya, bukan Masjid As-Sunnah ini yang dia makmurkan. Masjidil Haram yang dia makmurkan. Siqayatal hajj, mereka memberi minum, memberi makan kepada jamaah haji, dan itu menjadi adat istiadat yang turun-temurun sejak dulu sampai sekarang bagi orang-orang Arab. Amalan yang luar biasa jamaah sekalian. Tapi kenapa amalan-amalan itu semuanya dianggap tidak berguna di mata Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi, ketika mereka beribadah kepada Allah, ternyata juga mereka memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, di antaranya kepada malaikat. Bahkan orang musyrikin itu meyakini bahwa al-malaikatu banatullah, para malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah. Makanya Allah mengingatkan mereka dalam Al-Quran, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Wahai orang musyrikin, pantaskah kalau kalian itu menginginkan anak laki-laki terus anak wanita kalian peruntukkan untuk Allah? Mereka kan tidak mau punya anak perempuan ya. Lahir anak perempuan langsung murung mukanya, berpikir keras, apakah ini anak dikuburkan hidup-hidup atau dipelihara tapi dihinakan. Mereka tidak mau punya anak laki-laki. Terus ketika mereka meyakini Allah punya anak perempuan, bentuk kecurangan yang nyata dari orang-orang musyrikin. Nah, ketika mereka meyakini bahwa para malaikat itu adalah anak wanita Allah, mereka pun meminta-minta kepada para malaikat. Sama kalau mereka berdoa kepada Allah, dijadikan perantara antara mereka dengan Allah di dalam doanya. Paham? Baik. Ini diantaranya malaikat. Diantaranya juga mereka menyembah Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di antaranya juga ada yang menyembah Maryam. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan saya dan ibu saya dua sembahan selain daripada Allah? Kenapa kamu disembah? Ibumu juga disembah. Apakah kamu yang suruh orang menyembah kamu dan ibumu? Begitu ya? Ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa dan menyembah ibunda Maryam. Ibunda Nabi Isa yaitu Maryam bintu Imran alaiha salatu wassalam. Ya. Makanya Nabi Isa menjawab, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagi saya mengucapkan sesuatu yang bukan hak saya. Bukan saya yang bilang itu, mereka sendiri yang menyembah. Begitu ya. Jadi Nabi Isa berlepas diri di hadapan Allah pada hari kiamat. Baik, kata beliau, wa unasun ghairuhum minas salihin. Dan mereka juga menyembah manusia-manusia selain mereka dari orang-orang salih. Itulah tadi, seperti di zamannya Nabi Nuh, Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq, Nasr, itu nama-nama orang salih yang dikultuskan. Ya, kalau orang Arab ada siapa? Allata, seorang lelaki salih, kana yaluttus sawiq lil haj. Pekerjaannya setiap tahun itu mengadon adonan untuk dibuat roti dibagikan kepada jamaah haji. Orang salih. Setelah meninggal, disembah kuburannya. Nah, jadi ada manusia-manusia yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, faba'atallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abaihim Ibrahim alaihi salam wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad mahdun haqqun lillahi ta'ala la yasluhu minhu shay'un li ghairillah la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima wa illa fahaula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah huwal khaliqu wahda la syarika lahu wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi wa la yumitu illa hu wa la yudabbiru al-amra illa hu wa anna jami'as samawati wa man fihinna wal aradina as-sab'a wa man fihinna kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum ini. Ya. Kaum yang apa tadi? Yang juga beribadah kepada Allah, ya. Kaum yang juga yang sangat hebat ibadahnya kepada Allah tapi juga menyembah selain Allah itu. Nah, bahkan mungkin jamaah ada ibadah yang tidak bisa kita lakukan, mereka lakukan orang-orang musyrikin dahulu. Iya. Contohnya misalnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di zaman jahiliyah beliau pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Iya, beriktikaf di Masjidil Haram satu malam. Di zaman jahiliyah itu Umar bernazar seperti itu. Coba lihat ya. Bagaimana Umar bernazar untuk beribadah kepada Allah. Setelah masuk Islam ditanya kepada Nabi, saya pernah bernazar begini, bagaimana Nabi? Apa kata Nabi? Aufi binadri, tunaikan nazarmu. Ya. Setelah masuk Islam baru dia i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Ya. Bahkan lama, karena nanti setelah apa? Setelah Fathu Makkah baru bisa ya digunakan Masjidil Haram oleh kaum muslimin. Nah, jadi banyak mereka melakukan ibadah-ibadah. Mungkin kita belum pernah bernazar untuk beribadah seperti itu. Ya, tidak usahlah i'tikaf di Masjidil Haram.
bernazar untuk i'tikaf 3 malam di Masjid As-Sunnah? Hah? Mungkin belum pernah. Iya. Apalagi bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Perhatikan ikhwani fillah. Banyak ibadah yang mereka lakukan, ibadah-ibadah hebat. Sedekah yang mereka lakukan luar biasa. Coba bayangkan, mereka memang sengaja menyibukkan diri bekerja, mengumpulkan harta untuk apa? Untuk membeli gandum nanti di musim haji. Diadon, dia kerja sendiri, dia buat roti, bagikan. Amalan luar biasa. Belum tentu kita bisa lakukan. Seandainya pun kita diberikan rezeki oleh Allah menunaikan ibadah haji, mungkin kita tidak bisa lakukan itu. Paling kita yang cari roti. Nah, amalan luar biasa jamaah sekalian yang mereka lakukan. Tapi lihat, amalan sebanyak apapun itu semuanya tidak bernilai di mata Allah. Kapan itu? Tatkala ternyata mereka juga mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ya, ada yang menyembah orang-orang salih bersamaan dengan sembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengutus Nabi Muhammad kepada kaum yang seperti ini. Untuk apa? Yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Untuk memperbaharui agama bapak mereka Nabi Ibrahim alaihi salam. Melakukan reformasi. Bukan artinya memperbaharui, datangkan yang baru, tidak ya. Tapi Nabi mengembalikan mereka kepada ajaran yang pernah diajarkan dan didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ismail, bapaknya bangsa Arab. Dikembalikan kepada ajaran itu. Jelas ya? Iya, maka kembalikan kepada ajaran Ibrahim artinya apa? Kembalikan kepada ajaran tauhid. Bahwa amalan-amalan hebat kalian itu sudah luar biasa. Sisa satu saja yang mau diperbaiki, apa itu? Tinggalkan sembahan-sembahan kalian selain daripada Allah yang kalian anggap sebagai perantara antara diri kalian dengan Allah. Ini saja yang mau ditinggalkan. Nah, wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad. Dan Nabi pun mengabarkan kepada mereka bahwasanya pendekatan diri ini dan keyakinan ini, ya. Jadi pendekatan diri itu dan keyakinan, peribadatan, harapan, rasa takut, kecintaan yang sebesar-besarnya itu mahdun haqqun, ya, mahdun haqqullahi ta'ala. Itu adalah hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang berhak. Haqqun mahdun, hak khusus, hanya punya Allah itu. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh yang lainnya menduai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara tersebut. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Sedikit pun dari keyakinan itu dan taqarrub, pendekatan diri itu sama sekali tidak pantas untuk selain Allah. La li malakin muqarrab. Tidak pantas diarahkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah. Wala li nabiyyin mursal. Dan tidak pula pantas diarahkan kepada seorang nabi yang terutus. Fadlan an ghairihim. Terlebih lagi ketika diarahkan kepada selain mereka, selain para malaikat dan para nabi. Kepada para malaikat saja, makhluk suci yang sangat dekat dengan Allah, ketika kita mengarahkan ibadah kepada mereka, syirik. Kepada para nabi saja, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah,
Tapi ketika kita sembah selain daripada Allah, syirik. Bagaimana lagi kalau yang lain? Buaya, boy, datuase, peta bulu, posik bola. Bagaimana lagi dengan pepohonan? Bagaimana lagi dengan penjaga sungai? Bagaimana lagi kalau itu diserahkan kepada penghuni kubur yang tidak jelas siapa di dalam itu? Kuburannya dibangun tinggi-tinggi, besar-besar, megah, lengkap dengan lilinnya, kelambunya, tapi tidak jelas siapa yang dikuburkan di situ. Mungkin ayam bangkok. Kalau kepada para malaikat saja, para nabi saja, makhluk-makhluk yang hebat ini, yang sangat dekat dengan Allah ini, kalau diarahkan ibadah kepadanya itu adalah syirik, bagaimana lagi kepada selain mereka? Begitu ya? Ya. Jadi subhanallah, sangat jelas sekali penjelasan yang diterangkan oleh Syekh di sini. Baik, kemudian kata beliau, wa illa, kendati pun demikian, fahaula'il musyrikuna yashhaduna annallaha huwal khaliq. Ya, kendati pun demikian, orang-orang musyrik ini mempersaksikan bahwa Allah itu pencipta wahdah sendirinya. Tidak ada duanya Allah dalam mencipta. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah dalam penciptaan. Wa annahu la yarzuqu illa hu. Mereka juga mempersaksikan bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Wala yuhyi wala yumitu illahu. Dan mereka juga mempersaksikan bahwa tidak ada yang mampu menghidupkan dan mematikan kecuali Dia sendirinya. Wala yudabbirul amra illahu. Orang musyrik juga mempersaksikan bahwa tidak ada yang mengatur seluruh urusan di jagat raya ini kecuali Dia sendirinya. Wa anna jami'as samawati wa man fihin. Dan mereka juga mempersaksikan bahwa seluruh langit-langit dan seluruh apa yang ada di dalamnya, wal aradina sab'a wa man fihin, dan 7 lapis bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, kulluhum abidu, semuanya itu adalah hamba bagi Allah, wa tahta tasarrufihi wa qahri, semuanya itu berada di bawah pengaturan Allah dan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga yakin itu. Tapi kenapa dikatakan orang musyrik? Padahal mereka meyakini tidak ada duanya Allah dalam mencipta, mengatur, menguasai, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, semua yang ada di langit dan di 7 langit, 7 bumi dan semua yang ada di dalamnya, itu semuanya hamba bagi Allah. Tidak ada duanya Allah dalam masalah itu. Mereka yakin itu, tapi kenapa masih dikatakan musyrik? Masih diutus kepada mereka nabi. Kenapa mereka masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Karena ternyata pengakuan mereka hanya sebatas pada tauhid apa? Ar-rububiyah saja. Ya. Dan ketika meyakini hal tersebut belum memasukkan seseorang ke dalam golongan orang-orang yang bertauhid. Sampai kapan? Sampai dia meyakini tauhid al-uluhiyah. Apa itu? Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Begitu ya? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan yang sangat gamblang ya, yang menunjukkan kondisi orang musyrikin dahulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Coba lihat, mereka meyakini tauhid rububiyah, betul? Iya. Mereka orang-orang yang hebat dalam ibadahnya, betul? Iya. Tapi ternyata jamaah,
Semuanya itu tidak berarti di mata Allah. Dinyatakan musyrik jahiliyah. Kenapa? Karena satu yang mereka tidak miliki. Menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah, dalam sembahan. Ini yang mereka tidak miliki. Pada akhirnya mereka pun dianggap sebagai orang-orang musyrik. Baik. Demikianlah ikhwani fillah. Ya. Untuk muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh masih panjang lagi muqaddimah beliau ini, Masya Allah. Ya. Kita akan baca sedikit demi sedikit pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadhalu.